Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahzah Saidah dengan NPM 2021 21500 129 kelas X3A. Yang terhormat kepada Bapak Nur Irwansyah MPD sebagai dosen pengampu membaca dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran membaca pemahaman dalam gamitan pendidikan karakter. Di sini ada pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian membaca, yang kedua prinsip-prinsip pemahaman, yang ketiga keterpaduan prosedur pembelajaran, dan keempat, ada nilai pendidikan, budaya, dan karakter bangsa. Baik, kita masuk ke materi pengertian membaca pemahaman. Silakan disimak ya teman-teman. Pengertian. Dalam pengertian ini, membaca sering disebut sebagai membaca nyaring atau membaca permulaan. Sejalan dengan pengertian membaca di atas, membaca pemahaman merupakan istilah yang digunakan untuk kegiatan membaca yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkandung dalam teks bacaan. Membaca pemahaman dapat diartikan pula sebagai proses sungguh-sungguh yang dilakukan pembaca untuk memperoleh informasi, pesan, dan makna yang terkandung dalam sebuah bacaan. Keterampilan visual merupakan keterampilan melayapi lambang bahasa tulis dalam teks, dan keterampilan kognitif merupakan keterampilan memaknai informasi dan pesan yang terdapat dalam teks tersebut. Mampu memperluas bacaan atau minimalnya mampu menyusun bagian akhir cerita atau khusus untuk bacaan fiksi. Brown tahun 2021 berbicara tentang membaca pemahaman. Para ahli sepakat bahwa skema membaca menjadi penentu keberhasilan membaca pemahaman. Terkait dengan hal tersebut, seseorang yang telah memiliki skemata atas semua bacaan yang akan lebih mudah memahami semua bacaan. Hal ini pun bertujuan agar siswa telah memiliki skemata atas bacaan yang akan dibacanya sehingga akan mampu mempermudah proses pemahaman bacaan bagi para siswanya. Lanjut pada pokok bahasan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran membaca pemahaman. Memahami prinsip pembelajaran membaca pemahaman merupakan hal yang sangat mendasari bagi guru. Sekaitannya dengan hal tersebut, beberapa prinsip pembelajaran membaca pemahaman sebagai pijakan awal bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran membaca pemahaman. Brown tahun 2001 mengemukakan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran membaca pemahaman, perlu diperhatikan beberapa prinsip dasar tersebut, yaitu sebagai berikut. Terapan strategi membaca yang paling tepat untuk setiap bacaan. Laksanakanlah prosedur pembelajaran membaca dengan membaginya ke dalam 3 tahapan, yakni ada tahap prabaca, tahap membaca, dan tahap pasca baca. Gunakan prinsip strategi membaca pemahaman berikut dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang pertama itu ada identifikasikan tujuan baca secara jelas dan nyata. Yang kedua, gunakan teknik membaca dalam hati yang efisien, serta gunakan kecepatan membaca yang fleksibel.
Yang ketiga, ada gunakan strategi membaca skimming untuk menentukan ide pokok bacaan. Sedikit berbeda dengan Brown, McLaughlin dan Allen atau juga Rahim tahun 2008 mengemukakan prinsip-prinsip membaca yang didasarkan pada penelitian yang paling memengaruhi pemahaman membaca ialah seperti yang dikemukakan berikut ini. Dalam membaca, konsep ini direfleksikan pada perkembangan belajar yang didasarkan skema, yang meyakini bahwa belajar terjadi apabila informasi baru diintegrasikan dengan apa yang diketahui. Seorang siswa yang mempunyai lebih banyak pengalaman dalam suatu topik tertentu lebih mudah membuat hubungan antara apa yang diketahuinya dengan apa yang akan dipelajarinya. Makna yang membuatnya terlibat dalam proses membaca dan menulis secara penuh, walaupun mengenal pentingnya strategi dan keterampilan yang digunakan pembaca dan penulis yang ahli. Selanjutnya, guru yang unggul sadar apa yang dikerjakan dengan baik dan apa yang dibutuhkan siswa untuk berhasil. Guru yang unggul mengetahui pentingnya siswa menciptakan pengalaman yang memperkenalkan, memelihara, dan memperluas kemampuan siswa yang memahami teks. Ketika tingkat teks yang sedang digunakan adalah teks yang sulit, guru membantu siswa untuk meningkatkan pengalaman belajar dan siswa menerima berbagai tingkat dukungan dari guru. Bergantung pada tujuan dan setting pengajaran sebagai contoh. Apabila teks tersebut merupakan tantangan, guru bisa menggunakan membacanya nyaring untuk memberikan dukungan yang penuh pada siswa apabila teks itu tepat untuk pembelajaran. Siswa mempunyai dukungan seperti yang diperlukan dengan dorongan atau tanggapan apabila dipersyaratkan. Blachowicz dan Fischer mengidentifikasi 4 petunjuk atau guidelines. Mereka mengemukakan bahwa yang pertama, siswa hendaknya diperkenalkan secara aktif dalam memahami kata-kata dan dihubungkan dengan strategi-strategi. Yang kedua, belajar kosakata hendaknya sesuai dengan selera atau keinginan siswa. Yang ketiga, siswa diajarkan mengakrabi kata-kata. Dan yang keempat, siswa harus mengembangkan kosakatanya melalui wacana-wacana yang diulang penggunaannya dari berbagai sumber informasi. Guru juga bisa mempertahankan dan mengembangkannya dengan mendorong siswa membaca untuk tujuan yang jelas dan nyata, serta merespon dengan cara-cara yang bermakna, selalu memusatkan pada pemahaman, hubungan pribadi, dan tanggapan membaca. Keterlibatan pembaca termotivasi untuk membaca dengan berbagai tujuan, memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya untuk membangkitkan pemahaman baru, serta berpartisipasi dalam interaksi sosial yang bermakna tentang bahan bacaan. Mengetahui bagaimana kata-kata menjadi kalimat bermakna. Memahami kata-kata melalui perkembangan kosakata yang strategis. Mencakup penggunaan sintaksis yang memberi petunjuk makna kata untuk menemukan kata-kata yang tidak dikenal. Menilai kemajuan siswa penting, karena kemungkinan guru menemukan kelebihan dan kekurangan. Merencanakan pengajaran yang tepat, mengomunikasikan kemajuan siswa kepada orang lain, dan untuk mengevaluasi keefektifan strategi pengajaran. Selanjutnya,
kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu pembelajaran membaca pemahaman harus dilakukan dengan menggunakan prosedur umum, yakni bahwa pembelajaran harus dilaksanakan ke dalam 3 tahapan: tahap prabaca, tahap membaca, dan tahap pascabaca. Yang pertama ada tahap prabaca. A. Curah pendapat ide umum yang mungkin terkandung dalam teks. B. Mempelajari berbagai visualisasi yang terdapat dalam wacana. Dan C. Membuat prediksi atas isi bacaan. Yang kedua ini ada tahap baca. A. Tahap membaca skimming dan scanning. Tahapan ini dilakukan dengan tujuan terutama yang pertama ada menemukan intisari bacaan. Yang kedua, mengidentifikasi ide utama dan kalimat utama. Yang ketiga, memilih uraian terpenting yang terkandung dalam bacaan. Yang keempat, mencocokkan subjudul dengan paragraf isi. Yang kelima, mengisi format isi bacaan dengan kata-kata kunci. 6. Buatlah tanggapan umum atas isi bacaan. Yang selanjutnya tahap membaca intensif teks dan tahap pemahaman. Yang terakhir ada tahap pasca baca. Tahapan ini dapat dilakukan melalui kegiatan integrasi membaca dengan keterampilan membahas yang lain. Misalnya nih, menulis rangkuman, membuat versi lain bacaan, dan menceritakan kembali isi bacaan secara lisan. Guna memperjelas hubungan prosedur pembelajaran membaca yang nantinya akan membentuk metode membaca. Pada tahap prabaca, siswa ini dapat melakukan serangkai aktivitas seperti curah pendapat ide umum yang mungkin terkandung dalam teks. Aktivitas lain yang dapat dilakukan anak adalah menemukan intisari bacaan yang berimplikasi pada pembentukan karakter dinamis, cermat, dan produktif pada saat anak membaca intensif teks. Yang membangun pemahaman terhadap isi bacaan akan membentuk karakter, pekerja keras, disiplin, dan ulet pada diri anak. Demikianlah pada dasarnya, jika kegiatan membaca dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggerakkan siswa secara aktif, akan diperoleh 2 hal sekaligus, yakni pemahaman siswa yang tinggi atas isi bacaan dan pembentukan karakter siswa. Pada tahap pasca baca yang terbentuk pula berbagai karakter, misalnya jujur dalam menjawab pertanyaan, kreatif mengubah isi bacaan menjadi wacana lain, dan berani dalam mengemukakan hasil pemahamannya atas sebuah bacaan. Selain aktivitas ini, tentu saja masih banyak aktivitas pasca baca yang lainnya yang akan membentuk karakter siswa. Aktivitas lain akan ditentukan oleh metode baca yang menaunginya. Dan yang terakhir, kita masuk ke dalam pokok bahasan, yaitu secara garis besar ada 18 nilai karakter yang harus dikembangkan pada diri anak selama pembelajaran. Ke-18 nilai karakter ini tentu saja dapat pula dikembangkan melalui proses pembelajaran membaca pemahaman. Yang pertama, religius. 2, toleransi, kerja keras, mandiri, rasa ingin tahu, cinta tanah air, bersahabat, berkomunikasi, gemar membaca, peduli sosial, jujur, disiplin, kreatif, demokratis, semangat kebangsaan, menghargai prestasi, cinta damai, peduli lingkungan, dan tanggung jawab. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah presentasi saya hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi saya, dan terima kasih kepada Bapak Nur Irwansyah. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
Sekian dari saya, kurangnya lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.